Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Gue yakin banget lo pasti udah tahu kan terkait dengan hashtag kabur aja dulu adalah salah satu hashtag yang banyak digunakan oleh warganet untuk menunjukkan aksi protes mereka terkait dengan kebijakan pemerintah dan keadaan Indonesia yang hari ini sangat jauh dari kata baik-baik saja. Hashtag kabur aja dulu ini banyak digunakan oleh anak muda yang mulai menyadari terkait dengan ketimpangan yang ada di negara kita dengan negara lain, mulai dari jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, sampai dengan mudahnya lapangan pekerjaan. Mereka merasa jaminan untuk menjadi sejahtera jauh lebih baik di negara orang lain dibanding dengan negara sendiri. Karena melihat kebijakan pemerintah hari ini yang katanya pro rakyat, tapi pada fakta dan kenyataannya justru malah bertolak belakang. Apalagi ketika adanya kebijakan efisiensi anggaran, tetapi justru malah hari-hari ini bukannya untuk menghemat, tetapi untuk memberikan gaji kepada orang-orang yang diangkat menjadi staf khususnya seperti yang dilakukan oleh Kemenhan belakangan ini. Yang pastinya hal ini adalah hal yang sangat sederhana untuk melihat bagaimana bertolak belakangnya kata kebijakan efisiensi anggaran itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Apalagi kemarin sempat banyak video yang beredar tentang karyawan TPRI yang akan di PHK karena kebijakan efisiensi anggaran. Sebenarnya hal ini tuh sangat bertolak belakang ya dengan fakta dan realita serta wujud cita daripada kebijakan efisiensi anggaran. Untuk apa ada efisiensi anggaran ketika ada orang yang sudah mendapatkan pekerjaan justru malah menjadi korban karena kebijakan pemerintah. Dan yang paling mirisnya adalah jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran tersebut justru malah membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, seperti banyak informasi bahwa adanya pegawai honorer yang akan dirumahkan karena kebijakan efisiensi anggaran ini. Jadi guys, gimana menurut kalian terkait dengan isu-isu hari ini? Hashtag kabur aja dulu lagi rame banget, lagi viral di media sosial. Jadi ini adalah hashtag yang dibuat sama anak-anak muda. Tujuannya adalah supaya anak-anak muda itu bisa hidup lebih layak di luar negeri. Jadi dibuatlah tuh hashtag kabur aja dulu. Ya kalau gue pribadi sih gue gak ada masalah ya. Gue dukung-dukung aja kalau ada anak-anak muda Indonesia yang pengen kerja di luar, pengen cari penghasilan yang lebih layak di luar, pengen cari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Karena kan kita tahu sendiri di Indonesia ya masih gitu-gitu aja. Gue yakin banget orang-orang yang pakai hashtag kabur aja dulu pasti paham betul kalau di Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja, terutama birokrasi yang bobrok banget. Sekarang banyak yang kena PHK massal, terus juga isu-isu katanya kalau pengen masuk perusahaan tuh harus orang dalam tuh masih kuat banget. Terus orang-orang yang punya inovasi lebih itu biasanya nggak dihargai di negeri ini. Banyak banget tuh kasus-kasusnya. Orang yang buat inovasi bagus justru dihargai di luar negeri. Jadi ya fair aja kalau ada anak-anak yang berkualitas dari negeri Indonesia ini pengen keluar negeri supaya hidupnya lebih layak. Tapi lucunya ada salah satu menteri yang bilang kalau lu pergi keluar negeri berarti dipertanyakan nasionalisme lu. Apa hubungannya orang pengen cari hidup yang lebih layak karena pemerintahnya sendiri yang nggak mampu memberikan kelayakan ke anak-anak mudanya, justru dibilang nggak nasionalis. Emang bapak ini nggak punya kaca di rumah? Atau minimal ya kalau punya kaca di mobil tuh yang ngaca lah pak. Ya kalau menurut gue sekarang pemerintah ya coba lebih aware lah sama anak-anak muda supaya mereka ya nyaman hidup di Indonesia secara layak gitu. Jadi nggak ada ketakutan lagi tuh anak-anak bangsa nggak bisa hidup layak di negeri yang katanya kaya raya ini. Hai guys, pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi, pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie. Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Belum lagi Sri Mulyani, Bu Retno, semuanya itu adalah orang-orang yang pernah hijrah ke luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri dan membangun negeri, menjadi menteri dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kata siapa orang-orang yang stay di dalam negeri itu lebih nasionalis. Pertama,
Banyak orang yang stay di dalam negeri itu justru menjadi koruptor, menjadi orang jahat. Karena kemiskinan akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Penilaian nasionalis atau tidak itu bukan masalah kamu ada di luar negeri atau di dalam negeri. Kamu bisa berkontribusi dari dalam dan luar negeri. Masalahnya hanya ada pada jiwa kamu. Daripada di dalam negeri terus dan jadi penjahat, mendingan kamu ke luar negeri dan kamu membawa kebaikan, dan bawa kebaikan itu untuk negara kamu, untuk diri kamu sendiri. Keempat, nggak ada masalah untuk kamu sama sekali untuk pergi ke luar negeri atau tidak, itu adalah pilihan kamu, dan yang akan menjalani hidup adalah diri kamu sendiri. Karena ingat, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi, mau stay di Indonesia dan jadi pengangguran, atau coba ke luar negeri, cari ilmu, cari inovasi, dan berbuat jauh lebih baik lagi. Ini hal yang paling penting ketika kalian pergi ke luar negeri. Kalian akan memiliki mindset yang berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Dan seenggaknya kalian gak akan menjadi katak dalam tempurung yang gak tahu apa-apa dan menganggap lingkungan dan negara kalian baik-baik saja. Padahal ketika kalian keluar dari tempurung itu, ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Semangat, kita pasti bisa. Bye-bye. Gimana caranya buat kabur ke luar negeri biar bisa stay di sini? Ini ya, sebelumnya aku pernah bikin VT, tapi kayak sederhana banget, 7 jalur umum untuk bisa pergi ke luar negeri. Yang pertama, itu bisa dengan cara melanjutkan pendidikan atau sekolah lagi. Buat yang mau S1, bisa ngambil program undergraduate. Buat yang pengen S2, bisa ngambil program master. Dan buat yang pengen S3, bisa ngelanjutin dengan jalur PhD. Ini biasanya ada 2 rute, ada self-funded sama pakai jalur beasiswa. Nanti buat persyaratannya kalian bisa cek-cek sendiri ya. Yang kedua, internship atau magang. Ini kalian juga bisa cek-cek sendiri perusahaan atau lembaga mana yang terima internship di luar negeri. Itu disesuaikan dengan minat dan keahlian teman-teman. 3, bisa jalur relawan atau volunteer. Ini buat teman-teman yang biasanya aktif di lembaga sosial atau lembaga kemanusiaan. Biasanya mereka kayak dikirim ke luar negeri buat berkontribusi terhadap masalah-masalah sosial atau kemanusiaan yang ada di dunia. Yang keempat, biasanya ikut pertukaran budaya. Ini biasanya cocok banget buat anak-anak muda yang pengen ke luar negeri selama misalnya sebulan atau 3 bulan untuk belajar budaya. Contoh-contohnya yang aku tahu tuh ISEC, terus ada dulu istilahnya apa ya, pertukaran pelajar antar negara, entah masih sama atau enggak ini loh yang ada program ke Amerika itu CCIP ya, kalau nggak salah. Temen aku ada yang dapat, dan dia dapatnya kalau nggak salah dia ke Amerika selama 1 tahun. Jadi lumayan kan, teman-teman bisa belajar budaya Amerika selama 1 tahun. 5, jalur berbisnis. Ini diperuntukkan buat orang-orang dari negara berkembang biasanya yang mau ke negara maju untuk mendirikan usaha. Yang ke-6, jalur yang menurut aku sebenarnya paling gampang kalau ada budget, yaitu liburan. Berdasarkan yang saya dengar, visa liburan itu ternyata visa paling gampang. Kenapa? Karena mungkin pemerintah udah tahu kan, kayak orang ini punya banyak duit, terus dia nggak akan jadi beban negara gitu ketika mereka datang ke negara ini. Dan visa liburan itu bisa diperpanjang sampai setahun atau saya nggak tahu, bisa dicek-cek lagi di Google. Tapi syaratnya mereka harus keluar dulu dari negara, terus abis itu balik lagi. Jadi dengan visa liburan itu juga kalian nggak bisa overstay ya. Yang terakhir, kalian bisa cari partner atau pasangan di luar negeri. Karena dengan punya partner di luar negeri, kalian bisa apply spouse visa. Oke, kalau misalnya ada yang kelewat, boleh ditambahin ya. Hashtag kabur aja dulu udah jadi viral di mana-mana. Apalagi di belakangan hari ini di tahun 2025 awal. Banyak anak-anak muda Indonesia masih produktif memutuskan untuk pengen kabur ke luar negeri dengan alasan ingin tinggal dan kerja, khususnya di negara Jepang, Wak. Jadi, dikarenakan ya kita tahu sendiri negara kita yang kian lama semakin aneh-aneh aja pengaturannya. Apa-apa sekarang udah serba mahal. Kayak yang udah-udah, kalian tahu sendiri, Wak, pajak hampir mau dinaikkan 12%. Tapi nggak jadi karena memang ada pertimbangan lain dan sempat sedikit ada demo. Tapi hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan lain seperti pembatasan usia untuk mencari lowongan kerja, kebutuhan bahan pokok yang kian lama makin naik, nggak sesuai dengan gaji. Walaupun kita dapat gaji UMR, jangankan untuk nabung, untuk kebutuhan sehari-hari aja dengan gaji UMR itu belum tentu bisa gitu. Dan ditambah sekarang di Lambe Tura,
tepatnya di Instagram, kalau biaya BPJS akan dinaikkan. Boom, jadi agak lain memang sekarang, Wak. Jadi wajar kalau banyak anak-anak muda Indonesia sekarang ini, khususnya umur yang masih produktif. Misalnya itu di kisaran usia di angka sekitar 35 tahun ke bawah. Dan mungkin sebagian dari kalian udah pernah baca di berita online kalau WNI yang ada di Jepang ini banyak yang enggan untuk pulang ke Indonesia lagi gitu. Makanya mereka berusaha untuk gimana caranya dapat visa selama-lama mungkin tinggal di Jepang untuk bekerja. Dan ini bukan berita bohong, Wak. Jadi menurutku sih hal ini wajar. Karena memang kita tahu sendiri gimana sulitnya di Indonesia. Udahlah sulit cari uang, dipersulit dengan kebutuhan biaya hidup yang makin kian lama nggak masuk akal. Tambah lagi yang kita punya adat istiadat atau budaya untuk membiayai orang tua kita yang lanjut usia, yang nggak produktif lagi alias nggak punya pekerjaan. Itu salah satu budaya yang mungkin menurutku sulit untuk dihindari di Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak di Jepang ini, nggak ada tanggung jawab seorang anak itu harus membiayai orang tuanya. Karena memang pengaturan pajak pensiun itu memang benar-benar diterapkan. Nggak ada yang korupsi sama sekali, jadi untuk kebutuhan orang-orang lansia, nggak ada itu disangkut pautkan dari anak-anaknya. Mereka udah ditanggung oleh pemerintah. Potongan gaji mereka yang selama ini mereka kerja dan dipotong oleh pemerintah yang namanya itu nenking. Jadi asuransi pensiun. Nah itu yang akan digunakan di masa tua mereka. Sebenarnya aku udah mulai pesimis dengan negara kita. Bahkan sekelas presiden kita aja Pak Prabowo, yang jelas-jelas ketua partai besar, mantan jenderal. Yang kita tahu sendiri presiden kita sekarang ini orangnya tegas. Presiden sehebat Pak Prabowo aja itu udah kesulitan untuk menangani pejabat-pejabat yang korupsi. Memang udah sulit di negara kita saat ini karena budaya korupsi itu udah menjadi hal yang biasa, Wak, gitu. Aku juga sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di luar negeri, ketepatan saat ini tinggal di Jepang, di tahun 2029 nanti, kalaupun ada pemilihan lagi, kalau nggak ada salah satu capres dan cawapres yang program kerjanya itu koruptor dihukum mati, jujur aku nggak akan percaya Indonesia bisa maju, Wak. Jadi buat teman-teman yang mungkin pada saat ini punya keinginan untuk kerja atau magang ke Jepang, silahkan dari sekarang belajar huruf hiragana dan katakana. Dan setelah kalian lulus sekolah, silahkan masuk LPK supaya kalian bisa segera terbang ke Jepang. Dan buat teman-teman juga yang udah di LPK saat ini, semangat belajarnya. Karena kalau semakin lama kalian menunggu, usia kalian semakin banyak, ada waktu yang terbuang sia-sia gitu di masa muda kalian. Sebaiknya segeralah belajar supaya bisa segera sampai ke Jepang. Mungkin sampai sini dulu video kali ini, Wak. Mudah-mudahan opiniku ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.